Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sinta Maharani, perwakilan dari kelompok 5 dan dua anggota lainnya, yaitu ada Dwiki Setio dan Eka Azahra. Kami di sini akan membahas tentang bridge dan Ethernet over IP atau disebut juga EOIP. Berikut susunan materi bridge. Yang pertama, pengertian dan fungsi bridge. Yang kedua, ciri-ciri dan jenis-jenis bridge. Yang ketiga, cara kerja bridge. Dan yang keempat, contoh sistem bridge. Bridge adalah alat yang mampu menghubungkan jaringan komputer LAN yang berbeda. Bridge memungkinkan sekali untuk dilakukannya koneksi jaringan komputer, semisal Ethernet dengan Fast Ethernet, ataupun segala tipe jaringan yang serupa maupun sama namun dalam wilayah LAN yang berbeda. Bridge memiliki beberapa fungsi yang jelas memudahkan koneksi komputer berbeda LAN dengan jumlah yang cukup banyak. Tanpa menggunakan bridge, mustahil komputer yang berbeda LAN tersebut dapat saling terhubung atau terkoneksi. Berikut ciri-ciri bridge. Bridge dapat mengontrol broadcast pada jaringan yang terkoneksi melalui dirinya, seperti halnya fungsi switch. Bridge juga dapat mempelajari paket frame yang diterima dan alamat MAC. Tujuannya untuk melakukan transmisi data atau paket. Bridge dapat membantu membuat segmen jaringan luas menjadi lebih kecil agar mudah dimonitor. Dan bridge juga dapat melakukan routing. Kemudian ada jenis-jenis bridge. Yang pertama, bridge lokal. Sebuah bridge yang dapat menghubungkan segmen-segmen jaringan lokal, yaitu bridge yang mengoneksikan media kabel yang satu dengan media kabel yang lainnya. Contoh penggunaannya dapat dilihat pada hub, switch, atau modem. Yang kedua, bridge remote. Dapat digunakan untuk membuat sebuah sambungan atau link antara LAN untuk membuat sebuah wide area network. Cara kerja bridge. Bridge memetakan alamat Ethernet dari setiap titik atau node yang terdapat pada masing-masing segmen jaringan komputer dan hanya dapat memperbolehkan lalu lintas data yang memang dibutuhkan melintasi bridge. Saat menerima sebuah paket data, bridge akan menentukan segmen tujuan dan juga sumbernya. Kalau segmennya sama, paket data akan ditolak, dan kalau segmennya tidak sama atau berbeda, paket-paket data akan diteruskan ke segmen yang dituju. Dengan begitu, bridge dapat mencegah pesan rusak supaya tidak menyebar keluar dari satu segmen. Bridge merupakan alat yang bekerja pada physical layer dan data link layer. Konsep bridge pada mikrotik menggabungkan dua atau lebih interface yang bertipe Ethernet, wireless, FO, tunnel, dan sejenisnya, seolah-olah berada dalam satu segmen network yang sama. Proses penggabungan ini terjadi pada layer data link. Contoh sistem bridge. Pertama, buat interface bridge. Pilih menu bridge, kemudian pilih bridge, lalu add, sampai tampilan menunjukkan seperti ini. Selanjutnya, tambahkan port ke interface bridge yang sudah dibuat, yaitu interface Ethernet 1 dan WLAN. Untuk port yang ingin ditambahkan bisa berupa Ethernet, wireless, atau tunnel. Pastikan interface Ethernet yang kita bridge merupakan interface yang belum mempunyai konfigurasi IP. Saat di bridge, maka Ethernet 1 dan WLAN akan menjadi seolah-olah satu interface, sehingga baik WLAN maupun Ethernet 1 akan mendapatkan IP DHCP server dari sumber yang sama namun tetap berbeda host ID-nya. Kemudian kita masuk ke materi Ethernet over IP atau EOIP. Jika kita perhatikan, jaringan lokal di head office dan branch office memiliki segmen network yang sama. Kedua jaringan lokal ini akan dapat saling berkomunikasi dengan memanfaatkan fitur tunneling di mikrotik. Susunan materi EOIP. Yang pertama, ada pengertian EOIP, gambaran topologi, penjelasan topologi, dan konfigurasi tunneling EOIP. Pertama, pengertian EOIP. Ethernet over IP atau EOIP adalah protokol tunneling yang dimiliki oleh router mikrotik. Konfigurasi ini memungkinkan terjadinya tukar-menukar paket data dari satu router koneksi internet di lokasi yang berjauhan. Cara kerja EOIP ini hampir sama dengan GRE. Berikut ada gambaran topologi. Kita coba jabarkan topologi secara teknis agar lebih mudah bagi kita untuk memahami penerapan tunnel ini. Pada konfigurasi EOIP terdapat tambahan tunnel ID. Fungsi tunnel ID ini kita dapat membuat lebih dari satu buah tunnel pada jaringan tersebut.
Hal ini dimaksudkan untuk kemudahan dalam manajemen akses user terhadap user lain. Contoh, jika dalam perusahaan terdapat beberapa aplikasi yang berbeda dan tidak semua user yang terhubung dengan tunnel tersebut dapat mengakses semua aplikasi, maka digunakanlah tunnel ID ini sebagai identifikasi bahwa hanya user dengan tunnel ID yang sama yang boleh mengakses aplikasi. Bila mana user menggunakan tunnel ID yang berbeda, maka pengaksesan aplikasi tersebut gagal. Baik, kita masuk ke tahap konfigurasi tunneling. Konfigurasi EOIP pada R1 atau Ethernet 1. Pertama, kita masuk ke interface, lalu klik EOIP tunnel, dan kita dapat mengubah nama menjadi EOIP tunnel 1 atau yang lainnya. Di sini ada remote address. Pada remote address diisi dengan IP publik R2 atau Ethernet 2 dan dipastikan tunnel ID pada kedua sisi router sama, yakni 10. Tahap selanjutnya, add IP address EOIP untuk R1 atau Ethernet 1. Kita setting hingga tampilan menjadi seperti ini. Kemudian add static routing R1 atau Ethernet 1. Sampai tahap ini, konfigurasi EOIP pada R1 atau Ethernet 1 telah selesai dan selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi pada R2 sama seperti R1. Konfigurasi tunneling R2 atau Ethernet 2. Pada remote address diisi dengan IP publik R2 dan pastikan tunnel ID pada kedua sisi router sama, yakni 10. Kita lakukan tahapan ini sama seperti tahapan konfigurasi sebelumnya. Add IP address EOIP untuk R2 atau Ethernet 2. Lakukan hal yang sama seperti langkah yang sebelumnya. Add static routing R2 atau Ethernet 2. Settingan seperti ini untuk menyelesaikan tahapan konfigurasi. Sampai tahap ini, proses konfigurasi EOIP tunnel pada MikroTik telah selesai. Untuk melakukan pengujian, saya akan mencoba ping dari R1 ke IP private R2 dan hasilnya seperti gambar yang di bawah ini. Hasil ping dari R1 ke IP private R2 berhasil. Nah, di sini kita untuk praktek konfigurasi bridge dan EOIP ini kita memakai VirtualBox karena kita tidak mempunyai router untuk konfigurasi. Jadi di sini kita memakai virtual, itu VirtualBox dan ISO versi 6.3. Nah, di sini saya sudah punya sudah menjalankan virtualnya dan inbox, dan juga di sini saya sudah menyiapkan beberapa IP untuk setting. Nah, kita mulai saja konfigurasinya. Pertama-tama kita masuk dalam menu bridge, klik plus dalam bridge, terus di sini kita ganti nama bridge-nya jadi bridge LAN atau bridge WAN atau bridge WLAN. Itu setelah kalian yang kalian butuhkan, namanya apa saja. Sini saya ngetiknya bridge WAN. Nah, disitu apply dan oke. Nah, ini bakal yang sama juga terhadap yang satunya lagi. Apply dan oke. Nah, di sini kita setting untuk portnya. Kita ke menu port dalam bridge. Nah, di sini kita klik icon plus, terus kita arahin ke Ether 1 di interface-nya, terus di bridge-nya kita arahin ke bridge 1. Nah, sini ntar kita langsung ke bridge 1, apply dan oke. Terus di sini kita arahin interface-nya ke Ether 2 dan di sini kita arahin ke bridge line. Lalu
apply dan oke. Nah, mungkin itu cara setting bridge dalam mikrotik. Nah, untuk setting mungkin itu saja konfigurasi bridge dalam mikrotik. Nah, untuk video lengkapnya silahkan datang ke channel Mikrotik Indonesia, linknya saya sudah siapkan di bawah. Sekarang kita lanjut ke EOIP atau Ethernet over IP. Nah, sekarang kita lanjut ke konfigurasi EOIP. Di sini kita sama, itu di virtual mikrotik. Di sini kita langsung saja ke konfigurasinya, yaitu kita langsung ke menu interface. Ini untuk menu interface, kita tanda plus dan pilih EO IP to know. IP to know, di sini kita hanya setting remote address dan to know ID-nya. Kalau di sini saya untuk remote address-nya saya pakai 20.20.20.2. Untuk tunnel ID-nya saya pakai 10. Nah, ini adalah setting EOIP tunnelnya. Terus kita setting IP address-nya. Kita masuk ke menu IP, terus ke IP address. Di sini kita tekan tombol plus. Lalu di sini kita kasih IP 10.10.10.1. Nah, untuk interface-nya EO IP to know, jangan lupa ya, EO IP to know. Terus ini kita apply dan oke. Nah, sudah ada untuk IP to know lah. Nah, itu cara setting untuk IP to know. Untuk IP to know R1 dan R2 nya entar menyusul. Itu untuk setting IP to know. Sekian dari kelompok kami. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 闇を払って闇を払って夜の帳が降りたら合図だ愛出して回る感情線誰事などは吐き捨て方まだ止めない